Sorry ass DJ. Halo guys, ratusan sopir dan pengusaha truk menggelar aksi mogok operasional, guna menolak pemberlakuan Undang-Undang Over-Dimension Overload atau disebut ODOL. Ratusan truk melakukan konvoi dan memarkirkan kendaraannya di areal parkir Gor Ciatel Tarogong Kidul Kabupaten Garut. Kurang lebih 600 unit truk menggelar aksi mogok operasional saat ini. Alasan penolakan pemberlakuan Undang-Undang Over-Dimension Overload tersebut karena sangat merugikan bagi para pengusaha angkutan barang. Selain merubah bentuk karesori truk, juga mengurangi barang angkutan. Menurut Edi, salah seorang sopir truk, bahwa selain merugikan para pengusaha angkutan barang dan sopir truk, Undang-Undang ODOL juga tidak memberikan kompensasi yang jelas. Para sopir menilai operasi Patuh Lodaya yang akan digelar mulai Senin tanggal 14 Juli tahun 2025 ini, akan merugikan terhadap pengusaha dan sopir truk. Dengan pemberlakuan Undang-Undang ODOL, maka para angkutan truk akan banyak ditindak dengan denda yang dikeluarkan mencapai jutaan rupiah. Tidak ada tanggapan serius dari pihak pemerintah. Dengan itu, datangnya sekarang untuk penindakan pada hari besok pada tanggal 14 Juli sampai 27 Juli, kami merasa keberatan karena tidak ada tanggapan dan itu tindakan itu cukup memberatkan kami dengan sanksi-sanksi yang begitu berat. Seperti kalau misalkan kita bawa kendaraan overload, udah jelas 20-50% overload kita dari yang udah ditentukan, kita akan kena sanksi 1 juta rupiah. Bahkan 50-100% kita kena sanksi sampai 2 juta rupiah. Bahkan mobil yang kendaraan seperti kami ada overdimensi seperti ini harus berubah, itu harus membutuhkan biaya. Sementara pemerintah tidak ada subsidi untuk menerapkan bantuan biaya tersebut, baik kepada para pengusaha atau kepada Ketua Organda Kabupaten Garut, Yudi Nur Cahyadi mengatakan sebanyak 600 unit angkutan truk berencana menggelar aksi mogok selama 2 hari, yaitu hari Minggu tanggal 13 Juli tahun 2025 dan Senin. Sementara itu dampak mogok para sopir truk dan angkutan barang akan berdampak terhadap penyaluran hasil bumi, seperti sayuran, beras dan kebutuhan pokok lainnya menuju pasar maupun kota besar, seperti Jakarta dan Bandung. Oke, misalkan angkutan barang yang menarik kasur busa itu hanya dengan membawa 5 ke Bandung itu akan overload, itu maka akan terkena undang-undang tersebut. Atau misalkan membawa ikan harus pakai oksigen, maka akan overload. Nah, ini kan tidak tuntas mengaturnya. Belum lagi teman-teman kita yang mengatur angkutan sayur, ini kan tidak diatur. Hari ini menarik barang dari Garut ke Jakarta dengan 8 ton, harga dengan sekian, maka harus diturunkan misalkan dengan bawaan 4 ton, maka yang menjadi korban adalah masyarakat luas. Bagaimana harga-harga akan naik, bagaimana harga-harga akan merangkak naik, dan ini seperti kita ketahui bahwa hari ini masyarakat sedang dalam kondisi daya beli rendah, maka ini akan dirugikan masyarakat secara luas. Itu saja perjuangan kita, dan pengusaha pun akan dirugikan bagaimana dengan harus memotong karoseri itu biaya lagi. Ini tidak diatur apakah ada subsidi atau seperti apa. Belum lagi dengan adanya kebijakan khususnya di Jawa Barat, adanya option pajak. Option pajak dulu kita mendapatkan subsidi 50%. Pada faktanya hari ini di Jawa Barat kita mendapatkan kenaikan sekitar di 20%, dikembalikan sesuai dengan undang-undang yang lama. Aksi mogok para sopir dan pengusaha angkutan barang tersebut digelar secara serentak di seluruh tanah air. Aksi tersebut merupakan lanjutan dari aksi serupa sebelumnya sebagai bentuk penolakan pemberlakuan Undang-Undang Over-Dimension Overload yang merugikan awak angkutan. Sorry ass DJ.